Hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 ini adalah tanaman bibit alpukat pendeman istilahnya, dan saung yang di bawah itu terlihat di sebelah utara. Dan apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah batuan ini. Batuan terakhir yang dikenali. Tadinya ditumpuk-tumpuki dengan batu-batu yang kecil sehingga tidak terlihat baik. Dan kalau kita perhatikan lokasinya ini tidak jauh dari saung. Jadi kalau kita lihat saung itu ada di sebelah utaranya, maka batuan yang cukup besar ini juga memberikan skala EMF yang cukup besar. Dan untuk batu ini skala EMF-nya itu sampai 200 lebih. Jadi kalau kita lihat di sini di skala EMF ini atau EMF detektor, skalanya itu sampai 227. Jadi lebih tinggi dibandingkan dengan batuan yang ada radiasinya juga pada wilayah yang berdekatan. Dan batuan-batuan ini juga merupakan batuan vulkanik, jadi batuan yang berasal dari magma, di samping batuan plutonik, contohnya seperti granit, kemudian batu gio, dan seterusnya, yang membeku atau mengkristalnya itu dalam suasana yang lambat. Demikian juga suhunya juga semakin lambat. Nah, dengan lambatnya suhu, maka kristalisasinya itu menjadi maksimal, sehingga batu gio dengan batu basal ini berbeda sekali kristalinitasnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kristal di sini berbentuk halus-halus sekali. Oleh karena proses pembentukannya pun atau proses rekristalisasinya ini cepat sekali. Dan magma yang terdiri dari gas ya, seperti H2O, kemudian ada yang non gasnya seperti kalsium, kalium, natrium, kemudian ada juga ferum ya. Dan ini yang menyebabkan, yang kemungkinan besar menyebabkan batu-batuan ini mempunyai radiasi elektromagnetik. Dan perbedaan di antara setiap permukaannya ini, kalau kita lihat, maka skala ini akan bergeser, berubah dia ya. Dan tidak semua permukaan itu memberikan kekuatan EMF yang sama. Jadi kalau kita lihat semakin ke bawah misalnya, ini semakin rendah dia. Dan ini ada kemungkinan disebabkan oleh proses rekristalisasi atau pembatuan itu sendiri. Karena batu yang berasal dari magma panas ini, kemudian dia akan membeku dimulai dari bagian bawah yang kemudian bersentuhan langsung dengan permukaan bumi. Dengan demikian permukaan bawah dari batuan ini yang paling cepat sekali membeku, yang kemudian magma yang panas ini menyebabkan molekul-molekul yang ada di dalamnya itu bergerak secara brownian cepat sekali karena energi kinetikanya tinggi. Dan ini yang menyebabkan kemudian secara perlahan mereka terdeposit dalam jumlah yang berbeda-beda di permukaan batuan ini. Dan yang terakhir adalah pada saat migrasi masih terjadi, di mana magma ini masih dalam kondisi yang lebih cair, maka semua molekul yang tersisa atau ion yang tersisa ini akan bergerak menuju ke arah titik pembekuan yang terakhir. Inilah kemudian yang menjadi dugaan mengapa di puncak-puncak batuan atau di salah satu titik batuan ini mempunyai skala EMF yang tinggi. Hubungannya dengan kesehatan ini masih saya sedang pelajari, tapi yang kemungkinan besar terhubung dengan hemoglobin yang mempunyai ion Fe2+ di sana. Dan ion inilah yang kemudian bertanggung jawab dan akan menjadi tempat untuk terdepositnya oksigen yang kemudian dibawa oleh hemoglobin dan dibebaskan ke jaringan-jaringan itu. Nah, kalau sudah jelas nanti informasinya,
kita akan bertemu lagi untuk mengeksplorasi sains dari batuan ini, sehingga kita tidak terjebak dalam situasi yang mistis.